Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi perpajakan bagian pendahuluan. Perkenalkan, nama saya Indira Najwa Pinanda dengan absen 01. Perkenalkan, saya Nisa Nadila dengan absen 02. Perkenalkan, nama saya Dendi Amalia dengan absen 03. Oke, yang pertama ada ruang lingkup perpajakan. Definisi pajak, ada beberapa definisi pajak menurut para ahli. Yang pertama ada Profesor Abdul Rahmat Sumitro yang menjelaskan pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan kepada negara berdasarkan hukum tanpa mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Dan yang kedua ada Profesor Andriani menjelaskan pajak adalah pembayaran dari masyarakat kepada negara yang harus dibayar sesuai peraturan tanpa imbalan langsung, digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Dan yang ketiga ada Sumafarai, Anderson Herschel, dan Brock Horace menjelaskan pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum. Yang terakhir ada Dr. Suparman Sumahamijaya menjelaskan pajak adalah untuk menyediakan layanan negara yang bertujuan memuat produksi berbagai barang publik dan jasa guna meraih kesejahteraan masyarakat. Nah, dengan mendasarkan pada beberapa definisi pajak di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa tentang pengertian pajak yang pertama ada pajak memiliki makna iuran yang dapat dilaksanakan. Pajak dianggap sebagai kontribusi yang harus dibayar oleh warga negara yang diatur oleh hukum dan dapat dipenuhi. Dan yang kedua, pajak memiliki dampak tanpa jasa timbal atau kontraprestasi atau imbalan secara langsung. Nah, pajak dianggap sebagai kontribusi yang harus dibayar oleh warga negara yang diatur oleh hukum dan dapat dipenuhi. Kemudian ada definisi pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia. Sehubungan dengan ketentuan umum nomor 28 tahun 2007 dan Undang-Undang Pajak, pajak didefinisikan sebagai kewajiban keuangan yang harus dibebani oleh individu dan bisnis di negara. Kewajiban ini mengatur sifat wajib peraturan. Nah, jadi pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap individu atau badan hukum kepada negara. Pembayaran ini dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berarti ada konsekuensi hukum jika tidak mematuhi kewajiban ini. Secara keseluruhan, definisi ini menekankan pentingnya pajak sebagai sumber pendanaan bagi negara untuk mencapai kemakmuran rakyat. Selanjutnya ada fungsi pajak, ada beberapa fungsi pajak. Yang pertama, fungsi anggaran atau budgeter. Fungsi anggaran ini merupakan alat penting untuk mendanai negara dengan mengumpulkan dana untuk mengisi Kementerian Perbendaharaan Nasional dari target wajib pajak. Nah, ini tuh sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara. Yang kedua ada fungsi pengaturan atau regulasi. Merupakan sarana untuk implementasi dan regulasi pedoman negara di sektor sosial dan ekonomi. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah menggunakan berbagai cara untuk menerapkan kebijakan dan mengatur aspek sosial dan ekonomi demi mencapai kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga ada fungsi pemerataan atau distribusi. Fungsi ini digunakan untuk beradaptasi dan kompensasi distribusi pendapatan dan kebahagiaan dan bantuan sosial antara komunitas. Dan yang terakhir ada fungsi stabilisasi. Saat berhadapan dengan inflasi, pemerintah dapat mengenakan tarif pajak yang lebih tinggi untuk mengurangi distribusi. Nah, sedangkan untuk mengatasi deflasi, pemerintah menurunkan pajak sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat diatasi. Selanjutnya ada jenis pajak. Jenis pajak dibagi menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan sifatnya, itu ada pajak tidak langsung dan pajak langsung. Pajak tidak langsung merupakan pajak yang hanya diberikan kepada wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu. Yang kedua, ada pajak langsung, merupakan pajak yang biasanya dipungut atas wajib pajak yang menggunakan permohonan pada formulir ketetapan pajak resmi pada otoritas pajak. Dan kedua ada jenis pajak menurut instansi pemungut. Yang pertama ada pajak regional atau lokal. Pajak yang dibuat oleh pemerintah daerah dan hanya berlaku untuk
penduduk setempat. Yang kedua, pajak negara atau pajak pusat merupakan pajak yang diterapkan oleh pemerintah pusat oleh badan-badan resmi seperti Biro Umum, Dirjen Bea Cukai, dan Biro Inspeksi Pajak di berbagai wilayah Indonesia. Dan terakhir, jenis pajak menurut objek dan subjek. Pajak objek ini merupakan pajak pengambilannya berdasarkan objeknya. Contohnya pajak impor, pajak kendaraan bermotor, bea materai, bea masuk, dan masih banyak lainnya. Yang kedua, pajak subjektif merupakan pajak yang ditentukan untuk diterima berdasarkan subjek pajak. Nah, contoh pajak subjektif adalah pajak kekayaan dan pajak penghasilan. Selanjutnya adalah pengelompokan pajak. Pengelompokan pajak dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pengelompokan menurut golongannya, yang kedua tergantung pada sifat kelompok pajak, dan yang ketiga pengelompokan pajak menurut lembaga pemungutnya. Untuk yang pengelompokan menurut golongannya terbagi menjadi 2, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah jenis pajak yang sepenuhnya ditanggung oleh mereka yang membayar. Contohnya, pajak penghasilan tidak diizinkan untuk mentransfer kewajiban pembayaran kepada orang lain atau bisnis. Untuk pajak tidak langsung adalah kategori yang memungkinkan distribusi dilakukan kepada pihak-pihak selain wajib pajak itu sendiri. Untuk pengelompokan pajak tergantung pada sifat kelompok pajak juga dibagi menjadi 2, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif atau pajak individu adalah jenis pajak yang memperhitungkan status atau status pribadi wajib pajak. Contohnya adalah pajak penghasilan di mana status wajib pajak mempengaruhi jumlah pendapatan non-pajak atau PTKP. Untuk yang pajak objektif atau pajak kebendaan adalah pajak yang hanya memperhitungkan karakteristik bahan kena pajak tanpa mempertimbangkan kondisi negara atau pribadi wajib pajak. Untuk yang pengelompokan pajak menurut lembaga pemungutnya juga dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu pajak pusat dan yang kedua pajak daerah. Pajak pusat atau pajak negara yaitu pajak yang dikuasai oleh pemerintah pusat dan pendapatannya dipakai untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Contohnya adalah pajak penghasilan, pajak penciptaan nilai, pajak penjualan barang mewah, dan pajak pertanian dan konstruksi. Untuk pajak daerah, itu dikelola oleh pemerintah daerah dan disalurkan untuk memenuhi kebutuhan daerah. Pajak daerah akan didistribusikan lebih lanjut, yaitu ke pajak provinsi dan peraturan kota. Selanjutnya adalah syarat pemungutan pajak. Yang pertama harus adil. Syarat keadilan merupakan prinsip utama dalam hukum pajak. Pajak harus dikenakan secara umum dan merata, sesuai dengan kemampuan wajib pajak. Selain itu, wajib pajak berhak mengajukan keberatan, meminta penundaan pembayaran, dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak jika merasa keputusan pajak tidak adil. Ini memastikan sistem perpajakan memberikan perlindungan yang adil bagi semua wajib pajak. Yang kedua, berdasarkan undang-undang. Di Indonesia, pajak diatur dalam Undang-Undang 45 Pasal 23 Ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi negara maupun bagi warganya. Yang ketiga, syarat ekonomi. Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kerusuhan perekonomian masyarakat. Yang keempat, harus efisien. Pemungutan pajak harus diusahakan seefektif dan seefisien mungkin sehingga bisa memasukkan uang ke kas negara sebanyak-banyaknya dan meminimalkan biaya pemungutan sekecil-kecilnya. Yang terakhir, sistem harus sederhana. Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-Undang Perpajakan yang baru. Selanjutnya adalah sistem pemungutan pajak. Yang pertama ada self-assessment system, di mana wajib pajak memiliki wewenang penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak. Yang kedua ada official assessment system, di mana pemerintah memiliki wewenang untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar. Dan yang ketiga ada withholding system. Pihak ketiga mendapatkan wewenang untuk mengurangi dan menentukan jumlah pajak yang terhutang oleh wajib pajak. Selanjutnya poin 2, peran pajak dalam perekonomian. Peran pajak dalam perekonomian yang pertama yaitu sumber pendapatan utama pemerintah.
di mana pajak menjadi sumber pendapatan terbesar bagi pemerintah yang mencapai 70 hingga 90% dari total pendapatan negara. Pajak ini digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah seperti belanja rutin, pembangunan infrastruktur, pembiayaan sektor publik, pendidikan, kesehatan, sosial, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu alat stabilisasi ekonomi, di mana pemerintah dapat menggunakan kebijakan perpajakan sebagai alat untuk stabilisasi ekonomi makro. Dan saat perekonomian mengalami inflasi, pemerintah dapat menaikkan tarif pajak untuk mengurangi daya beli masyarakat guna menekan laju inflasi. Sebaliknya, saat perekonomian mengalami resesi, pemerintah dapat menurunkan tarif pajak untuk mendorong konsumsi dan investasi. Yang ketiga yaitu instrumen redistribusi pendapatan, di mana penerapan sistem pajak progresif dapat mengurangi perbedaan pendapatan dan kekayaan di masyarakat. Kelompok berpenghasilan tinggi dikenakan pajak yang lebih tinggi, sementara kelompok berpenghasilan rendah dikenakan pajak lebih rendah atau bahkan tidak dikenakan pajak. Dari dana pajak kelompok berpenghasilan tinggi dapat digunakan untuk membantu kelompok berpenghasilan rendah melalui program bantuan sosial. Yang keempat, yaitu insentif investasi dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah dapat memberikan insentif perpajakan tertentu seperti tax holiday, tax allowance, atau tax credit untuk mendorong investasi domestik maupun asing. Insentif pajak ini dapat meningkatkan daya tarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang melalui peningkatan produktivitas dan inovasi. Yang kelima yaitu regulasi ekonomi, di mana pajak dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengatur dan mengendalikan perilaku ekonomi masyarakat. Pemerintah dapat mengenakan pajak yang tinggi pada barang-barang mewah atau produk yang berdampak negatif bagi lingkungan untuk mengurangi konsumsi terhadap barang-barang tersebut dan mendorong pola konsumsi yang lebih sehat dan ramah lingkungan. Pajak ini juga dapat digunakan untuk mendorong pengembangan industri tertentu yang dianggap penting bagi perekonomian. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip perpajakan. Ada beberapa prinsip pajak. Yang pertama adalah kesetaraan. Pendapatan pajak harus secara adil sesuai kemampuan dan pendapatan wajib pajak. Sistem pajak yang setara memberikan perlakuan yang sama untuk individu atau unit bisnis di tingkat ekonomi yang sebanding. Yang kedua ada prinsip sertifikasi hukum. Semua pendapatan pajak harus didasarkan pada hukum sehingga pelanggaran tunduk pada sanksi hukum. Nah, undang-undang dan peraturan pajak harus jelas, ditentukan, dan tidak ambigu. Yang ketiga ada prinsip keakuratan klaim. Merupakan pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak atau saat yang paling baik. Itu misalnya di saat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau di saat wajib pajak menerima hadiah. Yang terakhir ada prinsip ekonomis. Biaya untuk pengumpulan pajak jangan sampai lebih besar dari jumlah uang pajak yang berhasil dikumpulkan. Selanjutnya, poin 4, perkembangan sistem perpajakan di Indonesia. Sistem perkembangan Selanjutnya, poin 4 yaitu perkembangan sistem perpajakan di Indonesia. Perkembangan sistem perpajakan di Indonesia yang pertama yaitu tahap prakemerdekaan atau sebelum tahun 1945, di mana sistem perpajakan di Indonesia didasarkan pada peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial. Jenis pajak utama yang dipungut antara lain pajak penghasilan, bea cukai, dan berbagai pungutan lainnya. Administrasi perpajakan dilakukan secara sentralistik oleh pemerintah kolonial. Kepatuhan wajib pajak masih rendah karena minimnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat. Untuk yang tahap kemerdekaan yaitu tahun 1945 sampai tahun 1960, sistem perpajakan di Indonesia masih merupakan warisan dari kolonial Belanda. Fokus utama masih pada pajak penghasilan dan bea cukai atau pajak impor. Administrasi perpajakan belum terorganisir dengan baik dan masih terbatas. Upaya modernisasi dan reformasi perpajakan belum dilakukan secara komprehensif. Untuk yang ketiga, tahap Orde Baru tahun 1966 sampai tahun 1998. Pada Orde Baru ini dilakukan reformasi perpajakan yang cukup signifikan pada tahun 1983 dan 1984.
Reformasi ini mencakup pengenalan pajak pertambahan nilai atau PPN sebagai pengganti pajak penjualan, penyederhanaan tarif pajak penghasilan, dan perluasan basis pengenaan pajak. Modernisasi administrasi perpajakan termasuk penggunaan teknologi informasi. Upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui penyederhanaan sistem dan prosedur perpajakan. Yang keempat, yaitu tahap reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Sejak era reformasi perpajakan terus dilakukan secara bertahap. Penerapan self-assessment system, di mana wajib pajak lebih aktif dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perpajakan, modernisasi administrasi perpajakan dengan penerapan sistem elektronik seperti e-filing, e-billing, dan e-faktur. Perluasan basis pajak melalui program pengampunan pajak atau tax amnesty. Pengenalan pajak digital atau e-commerce dan pajak karbon untuk mengikuti perkembangan ekonomi dan isu lingkungan. Peningkatan kerjasama internasional dalam pertukaran informasi dan pemberantasan penghindaran pajak. Selanjutnya ada Undang-Undang HPP dan Reformasi Perpajakan. Reformasi perpajakan merupakan perubahan sistem pada perpajakan untuk menyesuaikan dengan perubahan ekonomi, sosial, dan politik. Reformasi perpajakan ini sudah ada sejak tahun 1983. Reformasi perpajakan mencakup pemulihan administrasi, perbaikan regulasi, dan peningkatan basis pajak. Tujuan reformasi perpajakan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan negara untuk membiayai pembangunan sendiri dengan mengoptimalkan pengeluarannya, terutama dalam hal pajak. Pemerintah juga telah menyadari bahwa kita tidak dapat lagi bergantung pada penerimaan minyak bumi dan gas alam negara maupun utang luar negeri untuk membiayai pengeluaran negara dan pembangunan di masa depan, sehingga kita harus dapat meningkatkan kemampuan dalam permasalahan pajak. Adanya reformasi pajak ini juga ditujukan untuk menciptakan keadilan, meningkatkan kepatuhan, dan penguatan fiskal. Kemudian ada penyebab adanya reformasi perpajakan menurut BJP. Yang pertama, wajib pajak memiliki tingkat kepatuhan yang rendah. Jadi salah satu alasan utama dilakukannya reformasi perpajakan ini karena tingkat kerendahan dari wajib pajak. Banyak individu maupun perusahaan yang enggan atau lalai dalam membayar pajak, baik karena kurangnya kesadaran, ketidakpercayaan terhadap sistem, atau celah hukum yang memungkinkan penghindaran pajak. Jika ini terus dibiarkan, hal ini dapat mengurangi pendapatan negara dan menghambat pembangunan. Yang kedua, ada mengalami kesulitan terhadap pengendalian dalam pengawasan wajib pajak yang banyak dan sumber daya manusia yang sedikit. Pemerintah menghadapi tantangan besar dalam mengawasi wajib pajak karena jumlahnya yang terus bertambah, sementara tenaga pengawas pajak yang masih terbatas. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam mendeteksi pelanggaran pajak dan memastikan setiap wajib pajak membayar sesuai dengan ketentuan. Reformasi perpajakan ini diperlukan untuk meningkatkan efisiensi pengawasan seperti melalui digitalisasi sistem pajak dan penggunaan teknologi dalam pemantauan transaksi keuangan. Kemudian yang ketiga ada pengaruh yang disebabkan oleh kemajuan dan perkembangan zaman. Kemajuan teknologi dan perubahan ekonomi global mempengaruhi sistem perpajakan yang sudah ada. Banyak model bisnis baru seperti e-commerce dan ekonomi digital yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam regulasi perpajakan lama. Jika tidak diperbaharui, sistem pajak bisa menjadi usang dan tidak efektif dalam mengoptimalkan penerimaan negara. Oleh karena itu, reformasi perpajakan bertujuan untuk menyesuaikan aturan dengan perkembangan zaman agar lebih relevan dan efisiensi. Yang keempat ada pembatasan pada gagasan dan peraturan yang semakin berkembang untuk transaksi perdagangan internasional dan domestik. Nah, karena sistem perpajakan yang terlalu kaku dapat menjadi penghambat bagi transaksi perpajakan baik di dalam negeri maupun antar negara. Beberapa regulasi pajak yang rumit atau membebani pelaku usaha dapat mengurangi daya saing ekonomi suatu negara. Dengan adanya reformasi perpajakan ini, aturan dibuat lebih
fleksibel dan mendukung pertumbuhan ekonomi, sehingga perdagangan dapat berjalan lebih lancar tanpa mengorbankan penerimaan negara dari sektor pajak. Kemudian ada Undang-Undang HPP atau Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 adalah salah satu reformasi perpajakan di Indonesia yang dikeluarkan pada tanggal 29 Oktober 2021. Tujuannya untuk menciptakan administrasi perpajakan yang lebih adil dan transparan. Melalui Undang-Undang HPP ini, pemerintah berupaya menyesuaikan kebijakan pajak agar lebih relevan dengan kondisi ekonomi masyarakat, mencegah penghindaran pajak, serta mendukung pemulihan ekonomi nasional. Dengan adanya reformasi ini, diharapkan penerimaan negara meningkat tanpa memberikan beban berlebih kepada masyarakat kecil, sehingga pajak dapat dikelola dengan lebih efektif untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya ada perubahan Undang-Undang HPP. Yang pertama ada perubahan ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Nah, untuk perubahan pada ketentuan umum dan tata cara perpajakan ada wajib pajak orang pribadi menggunakan NIK sebagai pengganti NPWP. Kemudian ada mengurangi jumlah sanksi dan pengenaan sanksi. Yang ketiga ada kesetaraan sanksi dengan mengurangi sanksi yang terkait dengan keberatan atau banding WP. Kemudian ada mengatur dukungan penagihan pajak internasional dengan mengatur prosedur persetujuan mutual agar proses keberatan atau banding dapat berjalan bersamaan. Kemudian ada kewenangan pemerintah untuk menerapkan perjanjian perpajakan bilateral dan multilateral. Kemudian ada penegakan hukum pidana pajak dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengembalikan kerugian yang ditimbulkan pada pendapatan negara, bahkan sampai tahap persidangan. Yang kedua ada perubahan pada pajak penghasilan. Perubahan pada pajak penghasilan contohnya yaitu bagi orang pribadi pengusaha, peredaran bruto yang tidak melebihi 500 juta tidak akan dikenakan pajak. Kemudian ada pemberi kerja dapat memberikan hadiah kepada karyawan dan merupakan kompensasi bagi karyawan. Dan yang terakhir, tarif pajak penghasilan untuk badan usaha berubah menjadi 20. Kemudian yang ketiga ada perubahan pada pajak pertambahan nilai, yaitu terdapat pengurangan fasilitas dan pengecualian PPN agar penerapannya lebih adil dan tepat sasaran. Kemudian ada barang-barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan yang sebelumnya tidak dikenakan PPN, sekarang dipindahkan ke kategori yang dibebaskan dari PPN. Kemudian pada tanggal 1 April 2022, tarif PPN akan meningkat dari 10% menjadi 11%. Kemudian juga ada pengenaan tarif final untuk barang atau jasa tertentu yang kena pajak bertujuan untuk menyederhanakan dan mempermudah proses administrasi pajak. Dan yang terakhir ada kebijakan-kebijakan terkait PPN ini dilaksanakan dalam jangka waktu 6 bulan. Dan yang terakhir ada perubahan pada cukai, yaitu pemerintah menegaskan bahwa jenis barang kena cukai kini mencakup produk baru seperti rokok elektronik yang sebelumnya tidak dikenakan cukai. Kemudian adanya perubahan prosedur terkait penambahan atau pengurangan jenis barang yang dikenai cukai yang bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses administrasi. Dan ada juga penegakan hukum terhadap pelanggaran cukai kini lebih difokuskan pada upaya pengembalian kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan pidana di sektor cukai. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.